Dari cewek sampai cowok sekali ngelihat dia langsung mereka suka. Bahkan sampai dia mati dia mengagumi wajahnya dia sendiri. Allahu Akbar. Kuy. Yaudah, terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di My Room Indra Khotiba, di mana channel ini membahas tentang segala sesuatu, baik itu kisah misteri, inspirasi, dan konspirasi yang ada di bumi. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini dan baru datang ke channel ini juga, bisa langsung untuk subscribe. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang orang yang ternarsis yang pernah ada di bumi. Jika kalian berpikir kalian orang ternarsis di dunia ini, perlu dipertimbangkan lagi. Dari kisah yang ada di Yunani sana akan menceritakan tentang kisah seorang yang memiliki karakter narsis yang sampai mengorbankan dirinya. Gimana kisahnya? Kita langsung aja ke videonya. Kuy. Jadi dulu di zaman Yunani kuno ada orang yang masuk ke dalam mitologi sejarah dari zaman Yunani yang bernama Narkiskus atau Narkisos istilahnya gitu. Orang ini memiliki fisik yang sempurna, badannya keren, bagus, dan wajahnya tampan, dimana ketika ada orang yang melihat dia, orang itu langsung jatuh cinta. Bahkan dari cewek sampai cowok, ketika sekali melihat wajahnya, mereka langsung jatuh cinta dan mengejar-ngejar si Narkiskus ini. Narkiskus ini atau Narkisos ini merupakan keturunan dari ayah yang seorang dewa sungai yang bernama Kefisos dan ibu seorang nimpa yang bernama Liriope, di mana nimpa ini suatu istilah yang disematkan kepada orang yang mendapat kutukan dari dewa. Jadi ketika Narkiskus kecil ini ditemukan oleh seorang peramal yang bernama Teresias, di mana Teresias ini langsung mendatangi ayah ibunya dari Narkiskus ini untuk memberikan pesan yang isinya itu jika anak ini ingin panjang umur, anak ini tidak boleh melihat rupanya dia atau anak ini tidak boleh melihat dirinya sendiri. Dan berhubung di zaman Yunani pada saat itu belum terciptanya benda yang bernama kaca ataupun cermin, sehingga orang tuanya dari Narkiskus ini merasa santuy-santuy aja karena anak saya nggak akan lihat dirinya sendiri kok, karena pada zaman itu belum ada benda yang bisa melihat dirinya sendiri kecuali orang lain yang bisa melihat tentang diri kita. Jadi menurut kisahnya ada dua versi yang menceritakan tentang kisah Narkiskus ini. Ada versi di mana cewek yang menyukainya karena sakit hati sama Narkiskus ini sehingga cewek ini dan berdoa, terus doanya dikabulkan oleh dewa Nemesis yang isinya itu bahwa dia akan mati dengan mengagumi dirinya sendiri. Dan versi yang kedua ada seorang laki-laki yang bernama Amerias yang suka dengan Narkiskus ini karena Narkiskus ini benci dengan laki-laki tersebut, sehingga laki-laki tersebut, si homo ini sama Narkiskus diberikan hadiah berupa pedang dan si homo ini datang ke si Narkiskus dengan membawa pedang, dan tepat di depan Narkiskus dia menghujamkan pedangnya ke perutnya. Dan sebelum dia bunuh diri di depan Narkiskus, dia mengutuk Narkiskus, yaitu dia akan mati dengan mengagumi dirinya sendiri. Tetapi di video kali ini saya nggak akan membahas tentang versi si homonya ya, tetapi saya akan membahas dari kisah versi Echo yang merupakan wanita yang mengagumi Narkiskus ini. Jadi dulu ketika Narkiskus ini sedang berpetualangan mencari buruan di hutan, dia terpisah dari rombongannya sehingga dia tersesat di hutan. Dan dia pun kebingungan, dan ketika sedang berjalan tiba-tiba dia mendengar suara ranting yang keinjak. Habis itu dia kan kaget tuh. Habis itu dia berteriak, "Di sana siapa?" Tapi di sana hanya terdengar suara pertanyaan balik, "Siapa di sana?" dengan suara wanita gitu. Akhirnya dia pun kaget pas dia melihat ke pinggir, ternyata banyak wanita-wanita yang memeluk dirinya karena kaget nih menghindari cewek-cewek tersebut lah. Dan salah satunya dia bernama Echo. Dan si Echo ini minder kepada si Narcissus ini karena seorang nimpa, dan si wanita ini istilahnya berlari dan mengutuk si Narkiskus ini gitu, dengan isi kutukannya itu dia akan mati dengan mengagumi dirinya sendiri.
Dan Narkiskus itu melanjutkan perjalanan dan dia pun kehausan di perjalanan sehingga dia mencari sebuah danau. Nah, malapetaka itu terjadi di situ. Ketika dia ingin meminum air yang ada di danau tersebut dan ketika dia mendekatkan wajahnya kepada air itu, dia langsung melihat sosok yang begitu rupawan yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Bahkan sampai cewek-cewek yang mengejar-ngejar dia, yang semua cewek yang cantik-cantik itu enggak ada yang bisa mendandingi keelokan rupawan yang dia lihat pada saat itu. Dia nggak tahu yang dilihat oleh dirinya itu dirinya sendiri. Karena saking dia terkesimanya, dia pun mencoba untuk mendekati dan mencium bayangan tersebut. Dan ketika dia ingin mencium bayangan tersebut, tiba-tiba bayangan tersebut menjadi rusak. Dan ketika dia mendekati bayangan tersebut yang ada di air, semakin dia deketin, semakin bayangannya hancur. Semakin dia deketin, semakin bayangannya hancur. Dan disitulah titik dia tersihir oleh keelokan dirinya sendiri, sehingga dia mengagumi sosok yang ada di depannya itu. Teruslah bayangan itu dia pandangi dari pagi sampai siang sampai malam, dan ketika malam hari dia sedih karena dia nggak bisa melihat bayangan itu, dan ketika pagi hari menjelang dia sangat bahagia ketika melihat bayangan tersebut, seperti orang yang udah lama nggak berjumpa dengan bayangan tersebut. Akhirnya Narkiskus ini digerogoti oleh penderitaan cinta yang salah, yaitu mencintai bayangan dia sendiri, mengagumi bayangan dia sendiri. Akhirnya Narkiskus ini meninggal di tepi sungai karena dilanda kehausan yang sangat parah dan dilanda kekaguman yang parah atas dirinya. Akhirnya dewi-dewi pun merasa iba terhadap apa yang dialamin oleh Narkiskus ini, sehingga dewi-dewi tersebut menumbuhkan sebuah pohon yang ada di danau tersebut dan diberi nama pohon ini ialah pohon Narkiskus, di mana pohon ini memiliki kelopak yang sangat cerah dan memiliki tangkai yang menunduk ke bawah, yang seolah-olah menggambarkan tentang sosok dari kisah Narkiskus ini, yang bertujuan untuk menjadikan pelajaran untuk manusia-manusia di masa depan. Oke teman-teman, mungkin video tentang kisah seorang yang narsis yang berada di zaman Yunani ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pelajaran, bisa memberikan ilmu. Jangan kita menjadi orang yang terlalu narsis untuk diri kita sendiri gitu. Pede boleh, narsis jangan. Karena pede dengan narsis itu kan berbeda. Kalau pede ialah sesuatu yang merasa bangga akan kemampuan diri sendiri, tetapi kalau narsisme itu suatu kebanggaan yang berlebih atas dirinya sendiri dan mengacukan orang-orang yang di sekitarnya, seolah-olah dirinya itu merupakan sosok yang lebih daripada orang lain. Oke, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe dan like serta komen apa yang kalian ingin tanyakan, dan cerita apa lagi yang kedepannya akan dibahas bisa isi di kolom komentar. Oke, saya Indra Ketiwa pamit. See you di next video selanjutnya dan ciao.